Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah ya, rekan-rekan kita dapat dipertemukan kembali di pertemuan kelima ya sekarang. Nah, untuk pertemuan kelima kali ini kita akan membahas ini ya. Untuk pertemuan kelima kita akan membahas tentang teamwork dan cara kita untuk membangun sebuah tim ya. Oke. Langsung kita mulai saja. Oke. Di sini rekan-rekan tadi kemarin sudah mengumpulkan ini ya, tugasnya untuk pertemuan keempat kemarin, untuk screenshot apa namanya Google Calendar kemarin sudah masuk beberapa, Mas Adika sama apa kemarin saya lupa. Ini yang lain saya tunggu ya, karena untuk tugas ini akan ada penilaian. Jadi penilaiannya tugas aktifan sama penilaian untuk besok di ujian akhir. Oke, Mbak Ekawati ya sudah. Mas Adika. Ya, oke, yang lain ini saya tunggu ya. Oke, kita kembali lagi ke materi kita hari ini tentang teamwork ya. Jadi kerjasama tim dan cara kita untuk membangun. Oh ya Mas, saya sebelumnya mau menginformasikan Mbak Eka hari ini nggak hadir, Mbak Ekawati. Beliau katanya ada kepentingan keluarga yang mendesak, jadi nggak izin dulu. Oke. Siap. Yang lain ada yang izin mungkin? Beta juga. Ini. Beta periksa. Apa? Sakit pengobatan. Sudah 2 orang aja? Ya cuma itu yang konfirmasi Mas ketidakhadirannya. Oke. Kita lanjut ya rekan-rekan. Terima kasih Mas Adika untuk informasinya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini jelas karena tadi saya bahas tentang kerjasama tim. Kita harus tahu kenapa kita harus bekerja sama dengan kelompok atau tim. Terus kedua adalah tim sukses. Jadi bagaimana kiat-kiat kita untuk memperoleh kesuksesan dalam bekerja dalam sebuah tim. Terus yang ketiga ini kita juga akan pelajari tentang bagaimana kita membangun sebuah tim. Terutama kalau di ini untuk topik kita aplikasi produktivitas ya, ini adalah tim virtual. Yang mana nanti akan saya bahas beberapa hal tentang diversitas ini ya, diversitas beberapa faktor yang mempengaruhi diversitas dari sebuah tim virtual, seperti budaya, terus sosial ekonomi, dan yang terakhir juga adalah gaya bekerja. Oke, untuk yang pertama jelas kita akan harus mengetahui ya definisi dari teamwork ini dulu. Jadi untuk tim ini didefinisikan sebagai sebuah kelompok atau kumpulan orang yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tetapi tim yang efektif dan berfungsi dengan baik ini bisa memperoleh capaian yang melebihi ya rekan-rekan. Sedangkan dari tim ini mereka jelas memiliki yang namanya anggota tim ya. Jadi jika seluruh anggota tim ini berkolaborasi mensinergikan kemampuan-kemampuan mereka secara secara optimal, maka sebuah tim ini akan dapat terampil dan dapat menggabungkan kemampuan-kemampuan mereka untuk mencapai suatu hasil yang ingin dicapai. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin sharing antara perbedaan pekerjaan individual dengan pekerjaan tim, individual work atau versus teamwork. Ada yang ingin sharing coba? Saya Mas, sedikit sharing. Ini bahas soal apa dulu Mas? Soal pekerjaan atau mengenai individualnya sendiri dan tim itu Mas?
Jadi di materi ini saya ingin rekan-rekan untuk mengidentifikasi perbedaan antara individual work dan team work. Kira-kira apa perbedaan inti? Untuk perbedaan yang inti sudah jelas. Kalau saya pernah mendengar sebuah kata-kata, kalau kita mau pergi dengan cepat itu kita sendiri. Tapi kalau kita mau pergi jauh itu perlu bersama. Begitu bukan juga sebuah pekerjaan atau sebuah bisnis itu. Kalau mau cepat mungkin sendiri, karena kita otaknya cuma satu dan kita cuma paham. Kalau misal kita mengerjakan sesuatu itu berdua, anggaplah bukan tim ya, cuma berdua saja, dan itu masih nggak sefrekuensi, jadi nggak bisa sebut tim. Itu malah kadang menggambarkan, oh saya pengennya ini, lalu yang orang satunya pengen itu, jadi terpecah. Sedangkan kalau kita bekerja dengan tim, dalam arti timnya itu bukan tim, oh langsung ada kelompok itu enggak, tapi melainkan timnya sudah bisa dibilang terfilter satu frekuensi dan mereka saling menggenapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah mungkin itu akan lebih baik lagi untuk mengembangkan sesuatu yang besar dan tersistem. Kan kalau tim menurut saya itu lebih ke membuat sebuah sistem supaya bekerja semua hal itu bisa tercakupi. Sedangkan individual ya sebisanya. Contoh kalau kita bisnis ya mungkin kita bagian finance sendiri, lalu pindah lagi loncat di bagian produksi. Kalau kita tim ya running semua gitu. Oke, lumayan ya untuk jawaban dari Mas Adika untuk perspektif antara individual work dengan team work. Mungkin ada yang lain ingin sharing tentang pandangan mereka? Baik, silakan. Mas Ahmad Ikhlas mungkin? Yang lain, Mas Ramadan, boleh? Mas Yuta? Ya, Pak. Ya, gimana Mas Ahmad? Kira-kira ada pandangan nggak tentang perbedaan antara individu dengan tim ya? Perbedaan jelasnya, oke jelas individu kerjanya seorang sendiri ya. Kalau tim ada kelompoknya. Mungkin ada yang lain tentang aspek inti yang membedakan antara individual work dengan team work. Kalau individual itu kan pakai pikiran sendiri Pak ya, mungkin bisa lebih cepat. Tapi kalau pingin hasilnya yang lebih matang itu nanti pakai kerja kelompok, soalnya kan pakai pikiran orang banyak, tenaga orang banyak. Walaupun lama tapi hasilnya lebih matang atau maksimal gitu. Oke, Mas Ahmad Muklis ya. Nah, ini nanti akan saya bahas lebih lanjut. Ketika seorang bekerja dengan sendiri dan ketika seorang bekerja dengan tim, itu mereka akan memberikan yang namanya kompromi. Jelas ada suatu hal yang akan dikorbankan ketika bekerja sendiri dibandingkan dengan bekerja dengan tim. Ketika kita bekerja sendiri ya, kan kita cenderung lebih memiliki kebebasan atau independensi. Dalam arti kita leluasa untuk memutuskan apa yang ingin kita lakukan dengan cara apa dan bagaimana itu kita bebas menentukan. Sedangkan kalau kita bekerja dalam tim, itu kita akan memiliki keterbatasan akan hal-hal seperti kebebasan menentukan menentukan cara ataupun metode untuk mengerjakan sebuah program ataupun proyek ataupun ya tugas. Oke, mungkin itu akan saya lanjutkan di sini. Nah, jadi keunggulan kerja tim ini jelas ketika kita mengumpulkan banyak orang, kita dapat mengumpulkan lebih banyak ide. Pertama ya. Nah, terus kedua, kita juga dalam tim ini menawarkan sebuah dukungan atau sokongan yang komprehensif untuk setiap anggota. Karena tadi seperti yang Mas Adika sampaikan, ketika kita bekerja dalam tim, kita melengkapi atau menggenapi ya satu sama lain. Sehingga ketika kita dapat melengkapi kelemahan satu sama lain, kita dapat meningkatkan efisiensi kita.
Sedangkan kalau dalam pekerjaan individual, kita hanya bilang efektivitas. Kemarin ya, kita sudah bahas tentang efisiensi dan efektivitas, bedanya apa. Jadi, ketika kita bekerja secara individu, oke, kita bisa bekerja secara efektif dengan apa yang kita perkenankan ya. Untuk kita bekerja seperti apa, nanti hasilnya bagaimana, dan cara memperolehnya itu prosesnya bagaimana rupa, itu kita menentukan sendiri. Tapi mungkin itu bukan hal yang efisien, karena mungkin dalam pekerjaan kita memiliki yang namanya tingkat keahlian yang berbeda-beda. Jadi jelas ketika orang diberikan sebuah pekerjaan ya, mereka akan memiliki job desk dan job specification. Nah, ketika job desk itu ternyata banyak ya, atau mungkin terdiri dari banyak aspek-aspek yang itu mereka cenderung berada di luar fokus atau kompetensinya. Nah, itu mungkin seseorang individu bisa melakukan pekerjaan itu. Tapi apakah pekerjaan itu bisa dilakukan secara efisien? Iya, efisien. Jawabannya tidak, karena dia lebih cenderung bekerja secara efektif. Sedangkan kalau kita bicara tentang efisien, kita harus mempertimbangkan yang namanya kemampuan kita untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal. Benar ya? Nah, sehingga dengan bekerja dalam tim ini kita memungkinkan akses pada keunggulan kompetensi dari setiap atau masing-masing individu yang ada dalam tim. Lalu kelemahan kerja dalam tim apa? Kita ketahui ya, mungkin kalau dari rekan-rekan yang sudah sering bekerja dalam sebuah tim, entah itu tim tim dalam pekerjaan profesional maupun tim ya pekerjaan yang informal. Ini pertama jelas distribusi kerja yang tak merata. Ini sering dirasakan untuk rekan-rekan yang sudah sering berkolaborasi ya. Terus dari situ juga muncul pertanggungjawaban yang semu. Karena sebuah tanggung jawab ini bisa didelegasikan ke orang atau anggota tim. Sedangkan pekerjaan tim ini dikerjakan bersama-sama. Nah, ini akhirnya menyebabkan tanggung jawab yang diemban ini terbagi, sehingga terjadi yang namanya jawaban yang semu. Dan ketiga, jelas tadi ya, membatasi gerak ide individu. Jika kita ingin bekerja seperti ini dengan cara ini, nanti hasilnya seperti ini, itu terbatas karena di tim kita harus mencapai sebuah konsensus atau persetujuan bersama. Ya. Sedangkan dalam ini ya, kalau individu kita bisa bebas menentukan apa yang ingin kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi jelas kelemahan kerja dalam tim kita harus memberikan kompromi dan juga menyelesaikan kemampuan kita ataupun kompetensi kita ya. Oke, mungkin dari sini ada rekan-rekan yang ingin bertanya sejauh ini. Tadi tentang keunggulan dan kelemahan kerja tim ya. Saya mau bertanya Mas Yoga. Kan itu di kelemahan ada membatasi gerak ideasi individu ya Mas ya. Ya. Terus cara solve problemnya itu gimana Mas? Berarti kan mau nggak mau harus ada satu leadernya ya Mas ya, menggerakkan timnya itu. Nah, oke. Jadi gini Mas. Itu nanti ada proses yang namanya storming. Nah, ini nanti akan menentukan seberapa besar individu dapat memberikan pengaruh ke dalam sebuah tim. Jadi seberapa jauh masukan ini dapat diterima ketika itu dihadapkan dalam situasi teamwork. Nah, yang saya tekankan di sini ini lebih ke arah bagaimana seorang individu ini memiliki banyak banyak ide, banyak masukan, banyak cara ataupun metode untuk mengerjakan sesuatu ya.
ataupun program ataupun proyek, entah itu tugas. Nah, itu mereka terbatas karena adanya ini barrier ini tadi ataupun pembatas tim ataupun maaf, jadi pembatas kompromi ini dalam sebuah tim. Jadi ketika boleh, jadi untuk dalam tim ini dalam proses storming nanti rekan-rekan bisa memberikan ide-ide rekan-rekan. Cuman untuk final say ataupun keputusan akhirnya itu akan dikembalikan ke konsensus. Nah, itu yang saya bilang membatasi gerak ideasi individu. Nah, tapi apakah hal ini menjadi sebuah kekurangan? Bisa jadi untuk yang namanya tim yang ini ya, apa namanya, leadernya dominan. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Jadi ketika leadernya dominan, namun timnya ini lebih lebih resesif ya. Anggota timnya lebih resesif, akhirnya ini akan mempengaruhi gerak ideasi dan fleksibilitas dari sebuah tim. Itu nanti ada kaitannya jelas dengan kompromi dan penyesuaian. Oke, mungkin selain Mas Andika ada yang ingin bertanya? Belum ada? Kalau belum ada kita lanjut. Nah, ini tadi saya lanjut ya untuk tadi tim, terus kita ingin bicara tentang individu. Jelas kalau kerja individu tadi ya saya jelaskan lebih mudah untuk mengambil keputusan sendiri. Ini di poin ketiga ada pengambilan keputusan yang jelas. Karena ketika kita sudah dihadapkan sebuah tugas dan itu kita kerjakan sendiri, kita memiliki keleluasaan untuk mengerjakan hal itu ya secara bebas. Nah, terus ketika kita sudah menyelesaikan atau menuntaskan sebuah tugas atau pekerjaan ya, nah, kita mendapatkan seluruh kredit ataupun seluruh apa ya dari bahasa lain dari kredit ini seluruh poin. Jadi poin ataupun reward dari pencapaian kita yang mengklaim itu semua. Ketika kita melakukan pekerjaan individu ya atau independen. Nah, dengan pengambilan keputusan yang jelas tadi, jelas kita memperoleh kemudahan untuk berkonsentrasi. Karena distraksi seperti apa namanya, intrusi dari pekerjaan yang muncul ketika tiba-tiba dari sebuah tim ya, itu kadang-kadang membuat kita sulit untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang harus kita fokuskan, kita prioritaskan terlebih dahulu. Oke. Sedangkan untuk kelemahan dari kerja individu, mungkin yang lain dari sini ada yang bisa menebak. Ini kan keunggulan kerja individu ya. Nah, ini kelemahan kerja individu belum saya tampilkan. Ya mungkin dari sini ada yang bisa berbagi ide tentang kelemahan kerja individu. Tidak efisiensi. Oke. Benar. Tidak dapat mengerjakan hal banyak. Hasilnya cuma terbatas. Oke. Selain Mas Andika ada yang lain? Ide kreatifnya cenderung kurang. Sip, benar. Mas Ustah dapat poin. Benar Mas. Tadi saya bilang tentang ideasi, berarti ideasi ketika kita kerja individu jelas dan berkurang. Ada yang lain mungkin yang bisa menebak? Belum ada? Yang jauh? Yang dari mana Mas Sony? Atau yang dari mana? Yang dari jauh mana? Mas Sony, Mas Kevin. Oke. Ingin berbagi ide mungkin? Ada yang bisa menebak tentang kelemahan kerja individu? Belum ada? Nah, ini tadi benar Mas Miftah. Jadi untuk pertama ideasi yang terbatas. Jadi ide-ide memang ketika kita kerja individu kita bebas menentukan apa namanya proses kerja kita. Cuman itu juga menjadi batasan. Karena mungkin di luar sana ada cara atau metode yang lain yang lebih baik
ketika itu dilakukan oleh orang lain. Maka dari itu ketika kita melakukan ini ya, storming tadi, yang tadi saya jelaskan sedikit dalam proses team building, itu kita bisa mengakses ide-ide brilian yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita sendiri ataupun orang lain. Akhirnya dengan adanya keterbatasan ini ya, ini muncul sebagai kelemahan dalam kerja individu. Lalu jelas yang kedua tadi ini ya, efektif tapi tidak efisien. Jelas kita ketika kita memiliki banyak fokus ataupun multitasking, itu nggak baik untuk kita karena apa? Kita harus mendedikasikan diri untuk menyelesaikan pekerjaan yang kita miliki. Ini sudah saya bahas tentang hal ini dengan four burner theory ya. Itu ada di pertemuan keempat kemarin. Kalau rekan-rekan masih ingat. Jadi kita harus memaksimalkan upaya kita dalam satu hal dalam kurun waktu tertentu. Jadi kita tidak bisa ini ya secara barengan nyandak semuanya ataupun mengerjakan semuanya. Lalu yang ketiga ini jelas ketika kita kerja individu kita mengemban tanggung jawab yang lebih besar ya. Dan tadi juga sudah lihat juga bahwa kemampuan dan keahlian dan pengetahuan kita ya itu terbatas karena ya kita individu bukan sebuah kelompok ataupun tim. Nah, kita harus membedakan juga ya antara grup dengan tim. Nah, mungkin dari rekan-rekan setelah membaca ini, slide ini, ada yang bisa menyimpulkan inti dari ini, dari perbedaan antara grup dan dengan tim. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Itu kalau kelompok, kalau grup itu memiliki tanggung jawabnya kan masing-masing Mas ya. Ya. Kalau tim itu maksudnya gimana Mas? Tanggung jawab masing-masing. Kalau tim itu tanggung jawabnya itu satu, bagaimana speaker bos. Tanggung jawabnya itu satu, yang menjadi goal itu terbagi kalau tim. Jadi semua aspek di dalam tim itu mendukung, mengerucut gitu. Tapi kalau grup itu tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kayak misal kamu pegang ini, dia tanggung jawabnya cuma di situ, itu aja. Tapi kalau tim, semisal satu project finalnya selesainya itu dari collab berbagai kelompok individu itu tadi. Ya. Oke, bagus sekali Mas Miftah ya. Itu Mas Miftah sudah dapat gambarannya. Mungkin yang lain ada yang ingin sharing tentang kesimpulan dari slide ini? Silakan kalau mau elaborasi lebih lanjut. Yang dari Batam, Mas Oni, ayo sharing. Ya Allah, silakan. Saya Pak. Oh, Mas Kevin boleh, silakan. Kalau saya sih sependapat sih Pak sama yang tadi itu. Soalnya menurut pengalaman saya juga pernah kerja mirip itu grup sama tim. Nah, kalau grup itu saya pernah istilahnya itu kayak kerjasama buat foto modeling gitu ya. Ya kayak freelance itu. Cuman kan saya bakatnya itu cuman di fotografi. Kalau masalah kayak make up, lalu rambut, yang style-style gitu kan masing-masing punya orang punya kemampuan. Jadi saya rasa di situ kami bekerja di bidang masing-masing gitu. Tapi hasil akhirnya itu tetap jadi satu kesatuan walaupun memang artinya kita itu masing-masing bisa membanggakan yang kita kerjakan gitu masing-masing. Kalau tim itu kan artinya ya kita betul-betul
bergantung sama semua orang gitu. Maksudnya kayak punya satu fokus, lalu juga bisa saling bekerja sama gitu. Kayak misalnya bantu, misalnya di bidang ini gitu. Ya Ya, saling mengisi. Itu Mas. oke. Sip, sip. Bagus. Mungkin dari sini ada yang bisa memberikan perumpamaan. Perumpamaan perbedaan ya antara pekerjaan kelompok dan pekerjaan tim. Ada yang bisa memberikan perumpamaan mungkin? Belum ada? Oke, belum ada ya. Oke. Jadi akan saya jelaskan sekarang perbedaan antara pekerjaan kelompok dan pekerjaan tim. Ini perbedaan intinya ada di satu aspek, yaitu ini ya, kemampuan kita untuk berkolaborasi. Itu intinya. Jadi kalau kelompok itu mereka mungkin bekerja dalam suatu sistem, namun mereka hanya kalau diumpamakan, ini misalnya saya kerja di warung makan ataupun kerja di outlet snack atau apa gitu ya, jus misalnya. Nah itu ketika kalau saya kerja kelompok, nah itu saya memiliki job desk sendiri, teman saya memiliki job desk sendiri. Nah itu saya dan teman saya ini tidak memiliki dependensi tugas. Dalam arti tugas saya mungkin bisa memberikan rantai ini ya, rantai produksi atau berkesinambungan dengan tugas atau pekerjaan rekan saya. Nah, tapi ini tidak ada interaksi di situ. Jadi intinya saya mengerjakan pekerjaan saya sendiri dan teman saya mengerjakan pekerjaan teman saya sendiri. Itu biasanya ada di sistem korporasi yang tradisional. Jadi kayak misalnya ada divisi ataupun departemen SDM, ada divisi departemen operasional, ada divisi pemasaran. Nah itu mereka kalau dalam sistem manajemen tradisional mereka tidak ada yang namanya kesinambungan satu sama lain, dan mereka tidak bekerja berdampingan dalam arti sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi mereka mengupayakan tujuan yang efektif yang sudah ada. Oke, nah sedangkan kalau kita bekerja dalam tim, kalau kita bicara soal tim ya, nah itu kita lebih berfokus pada tujuan yang sama. Nah tadi mungkin dari Mas Kelvin, tadi Kelvin storytelling. Nah itu ketika mereka bekerja sendiri-sendiri dalam arti stylingnya sendiri, nah terus yang bagian lightingnya sendiri dan fotografinya sendiri ya. Nah itu mungkin bisa dikatakan bekerja kelompok. Nah tapi ketika si fotografer dengan si lightingnya itu bekerja sama untuk memperoleh ini ya komposisi gambar yang sedemikian rupa bagusnya, terus juga si tim background juga ikut andil dalam setting dari latar atau backgroundnya itu mereka bekerja dalam sebuah tim, bukan kelompok lagi, karena mereka memiliki tujuan yang sama dan mereka mengupayakan itu secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Nah itu yang membedakan antara pekerjaan antara grup atau kelompok dengan sebuah tim. Oke.
Nah ini ya, jadi perbedaan selanjutnya ketika kita berbicara tentang grup dan tim, itu kalau grup ini lebih mengedepankan kepemimpinan yang kuat. Maka dari itu sifatnya lebih efektif, lebih efisien. Terus ini juga mengutamakan akuntabilitas individu untuk tujuan organisasi, bukan untuk tujuan ini ya, tujuan bersama ataupun common goal. Jadi ini lebih ke arah organizational goal. Lalu yang selanjutnya ini produk kerjanya ini lebih ke arah individu tadi, yang saya jabarkan tadi ya. Jadi produk kerjanya ini lebih bersifat individu, dan tidak ada kaitannya dengan pekerja-pekerja yang lain. Lalu rapatnya bersifat efisien, dalam arti rapatnya ya hanya membicarakan tentang tujuan dari organisasi saja. Untuk yang lain seperti apa, bagaimana mengupayakannya, untuk bersama-sama mengupayakan, itu enggak ada. Jadi mereka hanya melakukan pekerjaan mereka secara ya seperti itu tadi. Lalu delegasi bekerjanya ini lebih ke arah top down. Jadi bukan ke arah bilateral. Dengan kalau tim ini lebih bilateral, terbuka. Dan keterampilannya acak dan bervariasi. Dalam arti kalau sebuah tim ini memiliki komposisi yang yang sesuai, yang pas. Tapi kalau dalam sebuah grup ini belum tentu sesuai ataupun dengan menyesuaikan dengan situasi atau situasional. Nah, kalau tim ini mereka intinya lebih ke arah karismatik, dalam arti ini kepemimpinan bersama. Jadi kita kalau dalam tim lebih ke arah gotong royong, bukan saya bos kamu, kamu bawahan saya. Ini bukan. Jadi kita kerjasama kolaborasi bareng-bareng, karena kita mengupayakan satu tujuan secara bersama-sama. Sedangkan untuk akuntabilitas individunya ini mengacu pada proses timbal balik. Jadi kita bukan bicara lagi tentang performance appraisal ya. Ini lebih ke arah timbal balik secara kontinu. Jadi ketika kita memberikan sebuah feedback, kita memberikan masukan dan kritik secara membangun ke rekan-rekan kita. Sedangkan untuk kalau dalam grup ini lebih ke arah pedantik ya, dalam arti ini adalah hal ini ya, jadi saklek. Terus tujuan timnya ini lebih khusus, dan tadi sudah saya jelaskan kalau di grup ini lebih ke arah ini ya, organizational goal. Kalau di tim ini lebih ke arah tim goal. Jadi tujuannya lebih khusus, bukan umum. Lalu produk kerjanya adalah kolektif. Jadi pekerjaannya ini bukan individu lagi. Pilihan saya ya, kalau saya selesai itu saja, saya nggak bantu yang lain. Kalau tim, pekerjaan saya selesai, kalau saya bisa bantu yang lain, saya ikut bantu. Nah, terus rapatnya ini lebih ke arah terbuka ya, tadi bilateral, nggak satu arah. Lalu benar-benar bekerja sama. Tadi yang saya jelaskan, kita dapat memberikan kontribusi kita secara terbuka. Jadi nggak terbatas oleh budget. Sedangkan untuk keterampilan ini menjadi hal yang melengkapi, komplementer. Jadi keterampilan si A, si B, dan C ini saling memiliki sinergi khusus yang mana bisa memunculkan sebuah kekuatan untuk menuntaskan sebuah pekerjaan. Oke, kita lanjut. Terus mengapa kita harus memilih bekerja dalam sebuah tim? Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita kumpulkan lidi satu persatu dalam satu genggaman, itu sulit kita patahkan ya. Kalau kita kumpulkan lidi satu aja kita patahkan, itu gampang. Maka dari itu inti dari sebuah tim ini lebih ke arah kerja kelompok untuk kita menjadi lebih kuat. Nah,
Jelas ketika kita bekerja kelompok, bergotong royong, kita dapat mempertahankan antusiasme dan berikan dukungan satu sama lain. Karena tadi kita bilang bilateral, bukan lateral saja. Jadi kita memiliki fleksibilitas di area itu. Oke. Kita sudah bicara tentang ini ya, kerja tim. Cuman bagaimana kita tahu kita dapat bekerja dengan baik dalam sebuah tim. Ini jelas. Jadi dalam sebuah tim ini akan berhasil jika anggotanya memiliki ini. Pertama, komitmen untuk tujuan bersama. Nah, mengapa kemarin saya bicara tentang ini ya, goal setting dan manajemen diri. Ini lebih ke arah saya ingin membentuk rekan-rekan dan adik-adik sekalian ya. Ini saya ingin rekan-rekan memiliki pemahaman akan komitmen. Jadi komitmen untuk diri rekan-rekan sendiri juga untuk tujuan bersama. Ketika kita bisa memberikan komitmen kepada diri kita sendiri, kita akan dengan mudah memberikan komitmen untuk tujuan yang lebih besar. Terus jelas kita harus sadar ya akan peran dan tanggung jawab yang sudah ditentukan. Lalu sistem keputusan, komunikasi dan prosedur kerja ini lebih ke arah yang efektif. Dalam arti sebuah tim ini memiliki hubungan yang baik antar satu sama lain. Oke, kalau kemampuan bekerja sama jelas ya. Tadi kita tahu bahwa dengan adanya hubungan bilateral yang enggak searah saja, kita dapat memberikan feedback dan kita juga dapat didengarkan dan mendengarkan. Lalu kita juga lebih terbuka pada pertanyaan. Dalam arti ketika ada suatu isu yang muncul, kita tidak sungkan ataupun harus mengikuti sistem yang tadi top down, saklek. Kita bebas memberikan pertanyaan ataupun umpan balik. Nah, terus juga kita bisa memberikan sebuah persuasi ketika ide kita ternyata mungkin kurang bisa diterima. Nah, kita diberi kesempatan untuk mengelaborasi ide-ide kita yang mungkin dalam perspektif orang itu berbeda dan kita memiliki kesempatan untuk ini tadi, untuk menyamakan perspektif kita dengan perspektif orang lain. Nah, dari itu kita belajar untuk menghormati pendapat satu sama lain, dan kita juga jelas dengan bekerja tim kita memberikan pertolongan, tolong-menolong. Dan kita dalam bekerja tim juga memberikan resource yang kita miliki karena tujuan utama kita ini adalah Nah, oke, kita lanjut ya. Kita tadi ya, setelah kita memberikan pertolongan dalam bentuk apapun, baik itu ide ataupun materi, kita juga ini tadi memberikan membagikan seluruh kemampuan kita, resource kita untuk mengupayakan tujuan yang kita upayakan bersama. Itu maka dari itu ini salah belum ikut dulu. Nah, itu mengapa akhirnya kita mengutamakan yang namanya ini tadi kolaborasi ataupun partisipasi yang intensif dan komprehensif. Oke, ini tadi yang saya bahas tentang ini ya tahapan dalam team building. Ini pertama ada forming, ada storming, ketiga ada joining, dan keempat ada performing. Mungkin dari sini ada yang sudah tahu keempat poin dari istilah ini. Mungkin ada yang bisa menjelaskan?
nanti? Forming saja Pak, setahu saya. Kalau forming apa Mas Arika? Kalau kayak anggota kelompoknya itu disuruh kayak menyampaikan ide masing-masing gitu loh Pak. Bener nggak sih? Nah, Menyampaikan itu ide. lebih ke arah storming. Oh iya, storming deh itu. Nah, kalau forming ada yang ini jelas bahasa Indonesianya apa? Bentuk. Berarti apa? Kalau forming. Gimana, ada yang bisa menjelaskan? Tadi yang di pembahasan pertama tadi ada Mengumpulkan mengumpulkan kelompok, mencari orang untuk dijadikan kelompok. Oke, bisa. Forming ya. Oke. Ada yang lain mungkin yang bisa menjelaskan poin-poin ini? Norming tadi sudah dijelaskan. Norming mungkin kata performing. Mas Noval atau Mas Nuhung. Oke. Gimana? Belum ada? Oke, saya lanjut ya kalau belum ada. Oke. Yang pertama ini forming ya, bentuk jelas. Tadi kata Mas Dika, kita mengumpulkan komponen-komponen dari seluruh tim kita. Ini benar. Jadi tim, ketika kita membentuk sebuah tim, kita harus ini ya, mendefinisikan masalah yang kita hadapi ataupun isu yang muncul yang ingin kita selesaikan ataupun kita cari solusinya. Nah, itu jelas kita harus mendefinisikan masalahnya dulu. Terus dari situ kita harus ini ya, mendapatkan konsensus tentang tujuan. Jadi tujuan yang kita ingin peroleh dengan merumuskan strategi untuk menangani tugas yang sudah muncul ataupun yang muncul dari masalah ini. Jadi kita mencari solusinya kan ya. Kita harus mencari sebuah resolusi dari solusi kita. Lalu kita juga menentukan tantangan dan melihat atau mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan. Kira-kira dari problem yang muncul ataupun masalah yang muncul ini, kira-kira bagaimana cara kita menyelesaikannya? Itu kita harus mencari ini ya, informasi tentang hal itu. Nah, yang terakhir ini Mas Adika tadi benar, kita mengumpulkan individu dengan peran umum. Ini dalam arti apa? Jadi kita harus mengumpulkan individu yang relevan, yang mereka memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dari ketiga poin di atas ini. Jadi masalahnya apa, terus kira-kira tugas ataupun perannya ataupun profesinya yang harus kita adakan itu apa saja. Nah, terus kita menentukan apa saja tugas-tugas dari itu tadi yang sudah muncul ke dalam sebuah pekerjaan ya. Nah, sehingga kita identifikasi informasi yang dibutuhkan. Kira-kira untuk menyelesaikan ini bagaimana? Kira-kira untuk mencari solusi dari permasalahan ini itu bagaimana? Ini pada akhirnya lebih mengarah atau mengacu pada ini cara kita mengembangkan komunikasi dan kepercayaan pada anggota tim kita. Karena kita ini ya berkolaborasi, bersinergi bersama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, kalau di tim ini jelas ada tim leader ya. Kalau peran tim pemimpin tim ini pertama ada ini ya, mendorong dan memelihara komunikasi terbuka. Jadi jelas kita harus memberikan kesempatan berkomunikasi untuk seluruh anggota tim ya. Lalu kedua kita memimpin dengan memberikan contoh yang baik. Untuk memimpin itu harus memberikan teladan yang baik. Tiga, motivasi dan inspirasi anggota tim. Jadi ketika moral tim itu lagi turun ataupun down, itu tugas pemimpin untuk motivasi. Nah, juga pemimpin juga ini membantu mengontrol ya atau jadi regulator untuk berfokus pada tugas-tugas inti atau utama. Nah, terus yang kelima,
pemimpin juga memfasilitasi ini ya, problem solving atau penyelesaian masalah ataupun masalah tentang kolaborasi. Jadi ketika ada tim yang ini mereka terlibat dalam sebuah konflik itu, mereka harus manajemen konflik tersebut ataupun menyelesaikan problem yang muncul. Terus dari situ akan ini ya muncul dinamika kelompok yang sehat, dan dari situ mendorong ini kreativitas dan pengambilan risiko. Dalam arti pemimpin tidak bisa memberikan keputusan secara sepihak tanpa adanya tujuan ataupun kesadaran dari anggota-anggota tim yang lain. Nah, yang terakhir adalah ini ya, memberikan kredit ataupun reward yang setara ataupun yang sesuai dengan kontribusi dari setiap anggota tim. Ini peran dari pemimpin tim. Lalu peran tim berikutnya ada apa? Ini jelas anggota. Nah, anggota ini terdiri dari banyak ini ya, dari banyak peran. Jadi anggota ini adalah ya istilahnya yang memayungi lah dari beberapa peran yang ada. Nah, pertama ini ada ini ya, pemakasa atau inisiator. Jadi orang yang menyarankan ide baru. Cuman untuk peran ini tidak terbatas pada satu orang saja. Jadi semua orang bisa jadi inisiator atau pemakasa. Jadi inisiatornya. Nah, terus yang kedua ada notulen. Jadi notulen ini tugasnya yang ini ya, mencatat atau merekam ide yang mungkin dimiliki oleh anggota tim yang lain. Nah, jadi penting untuk notulen ini memiliki kemampuan ini mencatat secara secara komprehensif dan akurat. Dalam arti itu bisa dijadikan sebuah acuan yang kredibel. Jadi harus komprehensif. Nah, terus ketiga ini adalah ini ya, orang yang jadi kontrol. Ini orangnya lebih ke arah skeptis, skeptis. Jadi orangnya skeptis dalam arti kalau rekan-rekan pernah tahu istilah devil's advocate, ada yang pernah tahu devil's advocate? Belum ada ya? Belum. Nah, jadi orang ini lebih ke arah seorang anggota yang memberikan sebuah skeptisisme ataupun ini mencari sebuah kekurangan, tapi nggak dibuat-buat ya. Jadi ketika mencari kekurangan itu harus mencari kekurangan yang valid. Dalam arti bisa dipertanggungjawabkan. Oh, ini memang seperti ini. Kalau saya cari ini ya, perumpamaannya, oke, mungkin saya pengen menjual produk. Oke, produk yang saya jual mau kemana jualnya? Ke misal anak SMK. Oke, saya mau menjual aksesoris. Aksesorisnya seperti apa? Mungkin saya sudah ada pikiran saya mau menjual aksesoris merek Louis Vuitton ataupun Gucci. Itu saya mungkin bisa memberikan ini ya ide atau inisiator ide tersebut. Cuman ada tim yang lain yang memberikan masukan ataupun kritik. Ini kalau misalnya targetnya anak SMK, anak SMA, mana bisa di pasar untuk produk Louis Vuitton ataupun Gucci ataupun yang ini ya, luxury ya, Supreme misalnya. Itu apakah kita bisa? Nggak bisa. Nah, karena apa? Ya itu tidak ada ketika kita bicara tentang target pasarnya anak SMK, mereka tidak memiliki buying power untuk produk-produk yang lux ataupun produk-produk tersier. Nah, itu adalah contoh ya dari orang yang memberikan skeptisisme. Jadi devil's advocate itu perannya. Terus ini ada orang yang optimis. Jadi ini orangnya mempertahankan kerangka ini ya, berpikir positif. Dalam arti ketika orang itu mungkin memberikan sebuah ide, tapi ide tersebut kurang kuat ataupun fundamentalnya itu tidak terlalu baik. Itu orang yang optimis harus bisa memberikan justifikasi
yang positif untuk orang yang tadi yang memberikan inisiatifnya tadi. Jadi misal tadi ya saya lanjutkan perumpamannya. Saya mau jual produk tadi yang Louboutin, Supreme ke anak-anak SMK. Nah, cuman tugasnya si optimis ini tadi ini adalah memberikan masukan. Kita bisa sih jual produk itu ke ke orang-orang kayak gitu. Cuman kita harus nyasar secara spesifik, mungkin anak artis gitu. Jadi kita ngiklannya ke persona-persona yang mereka misalnya influencer, YouTuber. Nah, itu kita sasar ke mereka dengan apa mungkin direct selling ataupun dengan personal ini ya, relationship sales. Nah, itu bisa kita masukkan ke situ. Oh, nah akhirnya si yang skeptis ini tadi mungkin bisa menerima ide yang diajukan oleh si inisiator tadi. Oke, berarti kita bisa menjual produk-produk yang lux ini tadi, yang mewah ini tadi, ke orang-orang tertentu. Mungkin mereka ada influencer yang mereka punya pendapatan yang tinggi karena buying power mereka tinggi, meskipun mereka hanya atau Oke. Terus timekeeper ini lebih ke arah ini ya. Ketika sedang rapat kita kadang bicara off-road ataupun banyak ini ya dari sana ke sini. Akhirnya kita kehilangan momentum. Nah itu tugasnya timekeeper ini mengingatkan. Ini kita membahas topik ini, jangan beralih ke topik yang lain yang tidak relevan ataupun tidak memiliki signifikansi yang tinggi. Itu tugas timekeeper. Terus untuk yang regulator ini lebih ke arah ini ya, memberikan masukan tentang suatu masalah yang itu dihadapi secara dalam arti sistematis. Jadi ketika strategi ini dilakukan, ini prosesnya seperti apa, ini mereka yang memberikan suara atau pendapat mereka untuk melakukan secara efektif. Lalu ini peringkas ini hampir sama seperti pilihan ya, ini merangkum pilihan alternatif yang mungkin tadi sudah digagas oleh si inisiator. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin bertanya, rekan-rekan. Saya Mas. Oke, silakan Mas Adika. Peran ini tuh cuma sebagian sifat yang perlu diterapkan di masing-masing orang atau memang sebagian tugas. Misalnya bagian inisiator itu ada satu orang yang bertugas itu, notulen ada tugas ini. Dan kalau seperti itu kan berarti ada sekitar 6 orang yang memiliki tugas seperti itu. Lalu berarti belum yang menjalankan, berarti menjalankan ini ada tugas orang lagi. Nah itu semua sifat yang perlu diterapkan setiap orang ke timnya atau itu sebuah tugas gitu. Nah, ini bukan ya Mas, ini bukan sebuah profesi. Kalau mau bilang ini ya, membedakan antara peran dengan profesi. Nah, jadi untuk dalam sebuah tim ini mungkin banyak profesinya. Mungkin ada editor, mungkin ada tim sales, atau mungkin ada tim R&D, pengembangan, atau tim yang rekruter atau SDM-nya. Nah, itu lebih ke arah profesi. Tapi dari profesi yang mereka miliki, mereka tidak menutup kemungkinan untuk memiliki peran. Perannya apa ya? Pemrakarsa, yang memberikan ide ya. Jadi yang memberikan ide nggak terbatas oleh satu atau 2 orang saja. Jadi semua tim gitu memberikan ide. Nah, sedangkan untuk notulen seperti ini ya, yang notulen terus timekeeper dengan peringkas ini memang hanya dibutuhkan satu saja. Jadi nggak perlu banyak orang, jadi hanya satu orang saja yang sekiranya atau dinilai memiliki kemampuan ini ya, pendapat yang komprehensif, itu bisa didelegasikan ke orang-orang yang memiliki kemampuan itu. Jadi notulen, terus timekeeper dan peringkas, ini satu orang saja cukup. Nah, cuman kalau yang seperti inisiator, terus yang ini ya kontrol atau skeptis ini, dan juga yang optimis, dan regulator ini bisa diberikan ke lebih dari satu orang dari berbagai profesi yang beda. Jadi ketika tim itu mungkin hanya 3 orang, itu beberapa orang bisa memiliki peran 3 misalnya. Jadi dia jadi notulen,
jadi timekeeper juga jadi peringkas. Mungkin satu orang bisa merangkap 3 peran itu tadi. Itu Mas Adika bisa dipahami ya? Bisa. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Yang lain belum ada? Oke, untuk ini ya rekan-rekan yang tadi sudah mengerti peran-peran itu tadi, itu mungkin kalian bisa Oke, lanjut. Jadi kalian bisa menggunakan ini ya tes MBTI ini untuk mengidentifikasi tipe kepribadian kalian yang sesuai dalam sebuah tim. Jadi ketika mungkin dalam sebuah tim ada engkal-engkalan ataupun perbedaan pendapat siapa yang harus menjadi ketua tim, ini mungkin bisa dijadikan acuan untuk menentukan atau memutuskan siapa ketuanya, siapa yang jadi inisiatornya ataupun yang jadi peran-peran yang lain. Jadi kalian bisa menggunakan tes MBTI. Oke, yang tahap kedua ini tadi bertukar, ini ada storming ya. Jadi pertama ada forming, kedua storming. Jadi ketika storming ini mungkin dalam anggota tim ada situasi seperti menyadari bahwa tugas itu sulit dari yang mereka bayangkan ya. Terus mungkin ada tim yang berpikir tentang peluang suksesnya itu kecil. Terus juga ada yang resisten terhadap tugas yang mungkin diproposisikan untuk didelegasikan ke orang tersebut, atau memiliki kemampuan kolaborasi yang jadi untuk ketika storming kita harus menentukan beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan. Pertama, apakah tujuan dan sasaran kita sama? Jadi kita harus menyamakan tujuan dan sasaran kita. Terus dari situ apakah peran dan tanggung jawab yang kita delegasikan ke anggota tim itu sudah disetujui ataupun dimaklumi oleh rekan-rekan tim kita. Terus apakah tugas, komunikasi dan sistem keputusan kita berfungsi sebagaimana mestinya, itu harus kita pertimbangkan juga ketika kita ingin membangun sebuah tim yang dapat bekerja, dapat berkolaborasi. Lalu apakah kita memiliki keterampilan interpersonal yang memadai? Berkomunikasi dan kolaborasi untuk bersinergi secara bersama. Nah, dari situ kita juga harus mempertimbangkan tentang konflik. Bagaimana cara kita menegosiasikannya? Pertama, jelas kita harus memisahkan antara isu masalah dengan isu personal. Dari sini mungkin ada yang bingung antara ini, misalkan isu yang intinya adalah dari permasalahan, bukan dari masalah istilahnya isu personal. Ada yang bisa elaborasi mungkin memberikan pendapat atau ide mereka? Belum? Isu masalah itu mungkin sebuah masalah yang dialami kayak mau bisnis itu masalah tentang bisnisnya. Kalau isu personal kayak masalah pribadinya dibawa ke bisnis itu mungkin. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Andika. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah ini, akar dari masalahnya ini harus diketahui dulu. Apakah itu ada campur tangan isu personal ataupun benar-benar pure ataupun murni masalah yang muncul karena adanya suatu problem ataupun impediment ya. Nah, jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita harus cool headed ya. Dalam arti kita harus rasional menghadapi masalah ini. Kita harus bisa mengambil sikap yang sesuai ketika ada sebuah permasalahan, entah itu yang dihadapi bersama ataupun masalah yang muncul pada orang tertentu saja. Jadi kita harus bersikap lembut pada orang, cool headed. Jadi rasional dulu. Nah, tapi ketika ada sebuah masalah, kita harus tegas pada masalah tersebut, bukan pada orangnya.
Jadi kita istilahnya harus bisa ini ya, menjaga kemampuan interpersonal kita, hubungan kita pada orang tersebut, tapi di sisi lain kita juga memberikan justifikasi yang benar atau valid. Jadi kita nggak asal, oh ini kamu ngerjain karena apa namanya, kerjamu nggak becus. Kerja nggak becus itu kayak gimana lah? Nah itu harus divalidasi dulu. Jadi kira-kira ada yang salah atau enggak dalam kinerja yang dilakukan. Dari situ kita harus mencari ini ya, kebutuhan yang mendasari dulu dari tujuan masing-masing pihak yang mencari solusi khusus. Jadi tujuannya kita mencari sebuah solusi ini karena adanya ini ya, masalah. Dari masalah ini kita harus mencari yang namanya sebuah solusi sebelum kita mencapai sebuah solusi. Jadi kita harus mencari kebutuhan yang mendasari dulu untuk pemecahan masalah itu tadi. Karena dalam sebuah konflik ini harus ada pihak yang ini ya, berkompromi. Dalam arti ini memang biasanya adalah situasi win-lose, bukan win-win ya. Win-lose karena ada satu pihak yang harus mengorbankan diri, dan di tengah-tengahnya itu harus ada satu orang yang mediasi. Itu biasanya tugas dari pemimpin. Lalu untuk problem solving ataupun mengatasi masalah ya, ini kita harus pertama menyatakan pandangan kita dalam bahasa yang jelas dan tidak menjudge atau menghakimi. Lalu kedua, kita harus ini ya, tetap berpegang pada ataupun berfokus pada masalah ini saja, bukan masalah personal. Jadi jelas. Terus kita harus juga bisa mendengarkan baik-baik dari perspektif atau sudut pandang setiap orang. Mungkin kita memiliki pemahaman yang terbatas pada suatu ini ya, suatu masalah yang muncul. Akhirnya kita dengan dengan mudah menjudge, oh ini salah dia karena dia tidak bisa melakukan hal ini secara baik. Hal ini mungkin cara baik. Nah, ternyata dari situ setelah dielaborasi ataupun dijelaskan lebih lanjut, ternyata masalahnya ini tidak sederhana yang kita pikirkan. Jadi kita harus mencoba dulu mendengarkan baik-baik perspektif orang. Terus dari situ kita harus memberikan pemahaman ke orang dan memeriksa apakah pemahaman saya dengan orang yang lain ataupun tim yang lain itu sama, sehingga ini bisa dipahami oleh setiap orang ataupun dimengerti. Jadi kita ulangi terus pandangan kita, kira-kira bagaimana dengan orang lain tanggapannya, apakah itu sesuai. Ketika tidak sesuai, kita harus memberikan elaborasi atau penjelasan yang lebih. Terus tahap ketiga itu ada norming. Ini selama tahap ini anggota telah dapat ini ya, menerima. Jadi norming ini kita sudah mencapai sebuah norma baru dalam sebuah tim kita. Jadi setiap anggota, antar anggota ini dapat saling menerima untuk tim Meroka ataupun jadi ini menerimanya nggak hanya ke anggota tim saja, jadi bisa ke aturan atau prosedur dalam tim, terus peran mereka dalam tim itu juga bisa dimasukkan ke dalam norming ini. Terus anggota tim ini sudah menginternalisasi ataupun memahami dari bahwa mereka ini tidak akan crash lagi karena adanya suatu ini ya, sistem ataupun konsensus yang telah disetujui bersama untuk membantu dalam tim. Jadi mereka nggak akan crash karena alasan-alasan yang kurang signifikan. Oke, jadi setelah ada norming ini tadi diharapkan ada perubahan perilaku ya. Jadi hubungan yang tadinya kompetitif itu berubah menjadi lebih kooperatif. Terus juga muncul kemauan untuk menghadapi masalah bersama. Dan selanjutnya tim juga mengembangkan kemampuan untuk mengungkapkan
kritik secara konstruktif, dan dari situ muncul rasa semangat tim. Oke, setelah ada ini tadi ya, perubahan antara dari kompetitif menjadi kooperatif, akhirnya muncul ini ya, di mana kita memberikan umpan balik yang membangun atau konstruktif. Jadi ketika kita memberikan umpan balik yang konstruktif ini lebih bersifat ini ya, deskriptif, jadi jelas, tidak apa namanya, tidak relatif pada seseorang ataupun suatu kelompok. Nah, kita nggak menggunakan lagi label ya, jadi misalnya nggak becus ataupun ungkapan apa peyoratif yang lain ya, misalnya tukang nganggur lah, apa namanya, orang malas, nah seperti itu nggak digunakan lagi. Terus juga kita tidak boleh melebih-lebihkan kesalahan orang lain. Jadi kalau memang itu kesalahan yang dilakukan ya A, ya harus dibilang A saja, jangan dibilang A, B, C, D. Terus kita tidak boleh menghakimi ya, dalam arti tadi jangan mengecap orang dan menyimpulkan secara sewenang-wenang. Terus kita harus bisa berbicara untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa memberikan pembelaan yang valid, yang dapat membuktikan secara objektif. Nah ini untuk umpan balik yang konstruktif ini lebih ke arah ya, dengan pesan saya, Anda, itu. Terus untuk memberi masukan itu jangan terlalu ini ya, jangan terlalu bertele-tele ataupun mengada-ngada. Jadi harus Anda ketahui dengan pasti dulu apakah itu sesuai dengan situasi ataupun tidak. Lalu bantu juga orang lain untuk mendengar dan menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika orang lain mendengarkan pendapat Anda harus juga memberikan kemampuan yang sama untuk mendengarkan orang lain. Jadi ada timbul balik yang positif. Untuk menerima umpan balik kita harus dengar baik-baik. Terus ada ajukan pertanyaan untuk kejelasan ya. Jadi kita harus klarifikasi dulu ketika ada pernyataan-pernyataan ataupun pertanyaan yang belum kita pahami secara langsung untuk menyamakan ide. Lalu kita akui umpan baliknya, kita berikan apresiasi, dan kita juga harus mengakui poin-poin yang valid tadi. Jadi kalau memang itu adalah sebuah kritik atau masukan yang memang objektif sifatnya, dalam arti itu memang ada ada suatu kejelasan yang mutlak dari situ, itu harus kita akui. Dan dari situ, dari poin-poin yang sudah muncul tadi ya, oh ternyata saya kurang ini, ataupun saya harus menjelaskan seperti ini. Itu harus kita luangkan waktu sendiri untuk introspeksi. Jadi kita mencari tahu apa yang kita dengarkan dari orang lain tadi. Ini yang terakhir adalah ini ya, melakukan. Jadi anggota tim ini sudah memperoleh wawasan tentang proses pribadi dan tim, terus pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing ya. Jadi core kompetensinya mereka sudah ketahui. Jadi mereka perannya apa, terus profesinya apa, mereka bisa di bidang apa, itu mereka sudah tahu, saling mengetahui. Akhirnya ketika si A butuh menyelesaikan pekerjaan 1 ataupun pekerjaan 2, 3. Nah ini si A sudah bisa memilih, oh ini mana sih yang kira-kira bisa saya ajak untuk menyelesaikan masalah ataupun tugas yang saya kerjakan saat ini. Oh oke, berarti saya harus kolaborasi dengan si F, si B mungkin, ataupun si E. Nah itu adalah poin penting ya untuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Terus dari sini kita memperoleh ini ya, kemampuan untuk mencegah atau mengatasi konflik kelompok tadi. Jadi ada manajemen konflik dan problem solving. Terus kita juga akan memiliki ini ya, keterikatan yang lebih erat dengan anggota tim kita. Untuk resep tim yang sukses ini jelas ada komitmen. Jadi kita samakan tujuan dan kesehatan bersama, dan kita harus definisikan peran dan tanggung jawab dengan jelas. Jadi
kita harus akui keterampilan kita harus akui kekurangan kita juga. Jadi kita saling melengkapi untuk mengembangkan sinergi tim yang membangun sebuah kekuatan untuk mencapai suatu tujuan ataupun menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu. Tadi juga jelas ada sistem dan proses yang efektif ya. Jadi ada peran-peran yang harus dipenuhi, juga ada komunikasi yang nggak terbatas satu arah, dua arah. Jadi tidak ada perlakuan khusus ya antara satu orang dengan orang yang lain, itu mereka saling menyokong. Terus partisipasinya juga seimbang, nggak ada yang dominan. Tadi saya jelaskan untuk tim yang mungkin mereka memiliki pemimpin yang dominan itu bisa berjalan dalam rentang waktu yang jangka waktu pendek, tapi untuk jangka waktu yang panjang itu nanti akan tidak baik ya untuk keberlanjutan ataupun sustainabilitas dari tim. Nah, ini juga kita harus tahu juga dari pemimpin harus sadar untuk proses berkelompok. Nah, kita dalam tim ya, kita harus sadar akan hal itu untuk membangun hubungan personal yang baik. Oke, ini mungkin lebih ke arah menjalankan tim yang baik. Ini tips tambahan saja. Jadi jelas kita ketika memiliki sebuah tugas, proyek, program, itu kita harus menjalankan sebuah meeting. Di sebuah meeting ini, kalau kita bicara meeting yang baik, ini jelas harus memiliki rencana pertemuan. Jadi ada tujuan dan agenda yang jelas. Terus kita harus memberitahu tim tentang kapan, di mana, terus informasi yang dibutuhkan dan apa yang harus kita siapkan. Terus kita harus beroperasi secara efektif. Jadi kita harus mengikuti agenda yang sudah ada, terus fokus pada satu tujuan yang ada dengan mengolah waktu dan diskusi yang efektif. Terus dari situ ringkasan rapatnya harus kita pahami secara bersama-sama. Dan dari situ akan muncul kesepakatan, oke, konsensus kita akan melakukan proyek ini dengan cara ini, pembagian tugasnya ke orang ini, dan penyelesaiannya pada waktu sekian. Mungkin seperti itu. Oke, itu mungkin untuk materi team building dan team work untuk proses proses tersebut yang sudah saya jelaskan untuk hari ini. Untuk tambahnya mungkin tim sukses ini sudah dosi juga. Oke, untuk selanjutnya untuk rekan-rekan mungkin saya nggak akan mengasih tugas lanjutan, cuman saya minta ini saja Nah, untuk pertemuan berikutnya saya pengen rekan-rekan ini melihat kembali, mereview materi tentang Trello yang kemarin saya jelaskan sedikit ya. Nah, itu kalian ulik-ulik saja, sama kalian coba melihat ini materi tentang selain Trello, mungkin kalian juga bisa menggunakan Quire ya. Nah, jadi besok kita akan pelajari ini, rekan-rekan. Kita akan pelajari tentang project management.
Oke, itu mungkin nanti gambaran untuk pertemuan kita berikutnya tentang project management. Jadi saya pengen rekan-rekan kembali ini ya, mengulas kembali materi tentang Trello, sama ini saya akan membahas tentang Choir juga. Ini sebenarnya sudah saya temukan sejak lama, cuman ternyata kemarin barusan saya revisit lagi ataupun apa namanya, saya baru buka lagi. Ternyata fiturnya ini sudah ada tambahan yang lebih powerful lagi daripada Trello. Ini coba saya taruh di kita. Jadi nanti rekan-rekan akan saya ini ya dampingi untuk mengenal lebih lanjut tentang ini ya, Choir. Ini yang saya buat sama rekan saya. Ini. Jadi besok rekan-rekan akan saya perkenalkan lebih lanjut tentang Choir. Saya juga bahas tentang Trello dikit. Trello ini mana? Trello. Nah di sini. Nah ini nanti saya akan perkenalkan antara perbedaan untuk pro kontra antara Trello dengan Choir. Halo, gimana? Halo? Ada yang ingin bertanya tadi? Belum ada? Oke. Nah ini. Jadi nanti saya akan jelaskan pro kontra dari ini ya, Choir ya. Antara Choir dengan Trello. Nah, kalau mungkin akan saya jelaskan dikit aja, Bu. Jadi kenapa saya berpindah dari Trello ke Choir? Ini karena ini ya, kemampuannya ya. Jadi kemampuan untuk melihat secara sistematis ini lebih komprehensif di Choir. Jadi kita melihat bisa menggunakan list, bisa menggunakan Kanban juga. Nah ini ada 7, in progress dan complete. Nah, terus juga bisa menggunakan timeline seperti ini. Jadi tidak hanya satu mode saja, kita bisa menggunakan banyak mode. Nah, ini tidak bisa di Trello. Kalau di Trello ini hanya terbatas pada Kanban saja. Kanban atau Scrum. Kita kalau di Choir bisa menggunakan sistem yang lebih komprehensif lagi. Dan tadi juga ini ya, bisa kita ketahui bahwa untuk filternya itu enggak cuma di tugas ini saja, Kanban saja. Ini kita bisa filter lagi mungkin untuk tugas kita sendiri. Itu bisa kita lihat di sini. Kalau itu tugas orang lain, itu bisa dilihat juga. Ini bisa kita sortir. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya rekan-rekan untuk pertemuan ke-6 project management. Kita akan pelajari tentang sistem apa namanya Scrum juga, Kanban, nanti sudah saya jelaskan. Terus kita juga akan pelajari tentang Gantt. Dan ini untuk timeline. Nah ini Gantt chart. Terus kita juga akan pelajari untuk optimasi ini ya, ada sublist, ada list dan pembuatan proyek atau workspace. Oke, itu ya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan pada pagi menjelang siang kali ini. Oke, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari rekan-rekan. Silakan. Berarti ini nggak ada tugas ya Mas ya, cuma melajari doang. Ya, pelajari Trello dan Choir. Kira-kira nanti, jadi besok saya pengen tahu untuk rekan-rekan kira-kira lebih milih yang mana. Ya, saya pengen tahu preferensi rekan-rekan lebih milih menggunakan Choir atau Trello. Ya, oke. Begitu Mas Dika. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Iya.
ini untuk pertemuan berikutnya. Ada yang ingin bertanya selain Mas Rika tadi? Sebelum saya tutup. Mungkin linknya saya kirim juga. Mungkin selain choir, fellow, ada yang lain juga ya. Ini rekan-rekan coba periksa juga, pelajari, ulik-ulik sedikit. Kira-kira mungkin choir ini terlalu komprehensif untuk kalian. Jadi kalian bisa cek yang lain, kira-kira mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, mungkin seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya, rekan-rekan. Alhamdulillah ini selesai tepat waktu. Ya, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ya dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.